Inspigo. Inspiration on the go. Hai Inspigoers, welcome back. Masih di Compliance at Work series. Series compliance pertama kita di Inspigo yang sangat spesial ini. Kita masih akan ngobrol dengan narasumber yang keren banget gitu kan. Tapi kita akan ngobrol kali ini tentang kepemimpinan perempuan. Isunya udah sering dibahas, tapi tetap relevan. Apalagi kalau dunia compliance dan governance. Jadi udah datang ada Mbak Widya Hutagaul, Head of Legal and Government Relations di Beiersdorf untuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Yang bukan cuma pemimpin di level regional, tapi juga role model buat banyak perempuan di dunia legal. Welcome back Mbak Widya. Thank you. Terima kasih masih hadir. Ya. Mbak Widya, jadi kadang kalau kita misalnya mau ngobrol sama orang legal gitu kan, kebayangnya kan yang wah kaku gitu kan. Ya, tapi gimana ya caranya supaya bisa membangun budaya compliance yang memang lebih kolaboratif, nggak cuman emang karena pingin sekedar mengkontrol ya employees gitu. Ada nggak Ya. pengalaman ini? Iya, oke. Kalau saya Mbak Dita jadikan user sebagai partner gitu ya. Libatkan mereka, terutama pemimpinnya untuk melakukan training tadi ya. Ajak mereka diskusi, bukan hanya satu arah gitu kan. Contohnya kalau ada pertanyaan terkait compliance, alih-alih kita langsung jawab ke pertanyaan itu, tapi kita balik gitu. Jadi mereka yang cari menemukan solusinya gitu. Oh Jadi, gitu, ini mirip kayak coaching juga ya sebenarnya. kayak coaching di psikologi ya. Benar. Jadi biasanya kalau kayak di perusahaan saya itu kan ada compliance portal gitu. Yeah. Jadi kalau orang nanya, kita ajak oke, kita lihat yuk ke si portal itu gitu ya. Misalnya pertanyaan tentang gift gitu ya, berapa banyak dia bisa kasih, berapa batasan gift gitu ya, in terms of rupiahnya. Oke, yuk kita lihat yuk bareng-bareng yuk, kamu mau eventnya apa gitu kan. Eventnya ini, coba deh lihat yuk. Jadi kita jadiin lihat bareng, dia yang nemuin sendiri gitu kan. Jadi dengan kayak gitu dia juga teredukasi buat next time tuh dia tahu bahwa nggak setiap kali kita bukan sebagai apa ya, dia cuma nanya aja gitu, tapi Bener. dia tahu setiap kali dia punya pertanyaan pasti dia akan juga diajak berkolaborasi untuk menemukan jawabannya gitu. Jadi besok-besok dia tahu mencari jawaban ini di mana sih, dia tahu dia harus kemana. Ya, Ya. cakep Gitu sih. Jadi sebenarnya guiding step by stepnya ya. Kalau untuk di organisasi, kalau kita ngomongin peraturan gitu kan kita kan perempuan ya. Gimana caranya supaya peraturan yang dibuat itu juga inklusif? Kalau mungkin dengan Mbak Widya sebagai Head of Legal and Compliance-nya, aku ngebayanginnya akan oke gitu peraturannya. Tapi gimana dengan perusahaan-perusahaan lain mungkin yang di industri-industri yang lebih banyak laki-lakinya ya, mungkin kayak di perusahaan tambang misalnya gitu kan. Itu gimana ya supaya lebih inklusif pembuatan regulation gitu kan, all the legal and compliance-nya itu bisa ramah perempuan lah. Ya. Kalau menurut saya ketika membuat regulasinya libatkan perempuan sih gitu ya. Libatkan perempuan untuk diskusi gitu ya. Jadi pas buat regulasi, buat SOP gitu ya. Bikin dulu, tapi coba tanya ke perempuan gitu beneran kan. Gitu. Apakah ini ambil aja misalnya ini ya pilot gitu ya, beberapa perwakilan gitu kan dari beberapa tipe dari beberapa kelompok usia gitu kan, kira-kira apa sih masukannya, apakah ini sudah cukup inklusif gitu. Tentunya kita nggak semuanya kita ambil, tapi kan itu bisa jadi buat ini kita ya, buat masukan kita gitu. Apakah kita terlalu silo dalam membuat peraturan, apakah ada yang belum kita ada yang kita miss untuk pertimbangkan gitu. Oke. Jadi emang Gitu sih. emang selalu libatkan ya ujung-ujungnya ya. benar. Kalau enggak kan kita nggak ngerti dampaknya juga ya. Benar. Kadang suka kalah kaprah, kita kira yang ini baik untuk semuanya, belum tentu gitu buat orang lain. Menarik sekali. Nah jadi kalau misalnya kita harus memimpin tim, kan lintas gender, ya kan?
tapi kita tetap mau menjaga nilai-nilai integritas. Bahkan mungkin nggak cuma lintas gender tapi juga lintas generasi, karena sekarang di tempat kerja itu semuanya udah ada, Gen Z udah masuk juga gitu kan. Nah itu, tapi menjaga nilai-nilai integritas ini gimana? Karena kan namanya nilai, value itu kan kadang tiap generasi beda, tiap orang itu beda gitu kan. Gimana supaya integrity itu dipegang teguh gitu untuk semuanya? Ya. Kalau saya balik lagi percaya sama pentingnya pemahaman gitu kan. Kita harus bicara dengan bagaimana supaya masuk pemahamannya di level komunikasi mereka gitu. Jadi kalau kita bicaranya sama Gen Z gitu kan, ya misalnya mereka gaya bahasanya adalah aku kamu gitu kan, terus dia lebih nggak ada birokrasi gitu satu sama lain gitu kan, dia ya memperlakukan kita kayak temen, ya kita ngomong sama dia dengan tone bahasa dia yang dia pahami gitu. Kita yang menyesuaikan. Kita yang menyesuaikan gitu, karena kita yang pengen komunikasi kita gimana caranya diterima sama dia gitu. Yang penting bagaimana paham message kita terdeliver, dipahami dengan oleh mereka gitu. Ini communication, empati juga ya, tebel banget berarti. Bener. Nggak cuma at the core of it, legal and compliance. Baru sadar aku. Apa sih value paling penting yang Mbak Widya pegang dalam memimpin? Integritas tentunya ya. Kejujuran dan apa yang kita ucapkan itu selaras dengan apa yang kita lakuin. Oh wow, gitu kan? Yes. Terus curiosity, never stop learning. Karena kalau kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Bener. Terus humility and respect of others gitu kan, karena kalau kita punya kerendahan hati dan kemampuan untuk menghargai orang lain, kita bisa memimpin dengan baik gitu. Kita bisa mendengar, terus kita bisa tidak membiarkan ego kita menghalangi kita untuk tahu bahwa kita belum tentu yang paling benar, yang paling pintar gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari orang lain juga sih. Yang paling terakhir itu biasanya paling susah dilakukan. Benar. Karena kita kadang terdidik sebagai pemimpin tuh harus paling tahu semuanya, harus paling pintar ya. Benar. So refreshing kalau misalnya dengar dari Mbak Widya bilang kayak justru lo gak perlu tahu semuanya. Orang lo harus curious dan terus belajar gitu kan. Inspigo. Inspiration on the go.